kita sudah disampaikan oleh Ibu Nabila selaku moderator tentang bagaimana membongkar rahasia pemupukan untuk di kelapa sawit, di mana konten yang akan saya bawakan Bapak Ibu tentang mungkin sekilas tentang morfologi kelapa sawit, tentang morfologi tanaman kelapa sawit, bagaimana cara meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit, dan mungkin terakhir tentang teknologi conversion compound, di mana ini adalah teknologi pembuatan NPK yang TGW fertilizer gunakan. Oke, next. Mungkin ini hanya morfologi kelapa sawit, hanya sekilas saja pengetahuan, dan Bapak Ibu pastinya udah mengenal tentang morfologi kelapa sawit itu sendiri, karena setiap hari pasti Ibu Bapak petani di sini berhadapan dengan kelapa sawitnya. Di sini kita mau sharing aja Pak ya, saya mau sharing aja tentang apa yang pengalaman dan pengetahuan saya tentang di dunia kelapa sawit. Nanti yang pastinya Bapak petani dan mungkin dari tim Sawit Pro yang lebih ahli lah di bidang kelapa sawit ini. Kalau secara morfologi tanaman kelapa sawit, di sini kita utama ada akar, batang, dan daun, dan ini merupakan memang morfologi tumbuhan yang sesungguhnya, bahwa di kelapa sawit yang perlu diperhatikan selain daripada akar, batang, terutama daun, pelepah daun, buahnya itu sendiri. Nah, mungkin beberapa akan saya coba membahas beberapa tentang karakteristik atau penyusun hara apa saja sih yang menyusun morfologi kelapa sawit ini. Mungkin ini yang akan coba saya sharing ke Bapak Ibu petani yang ada di sini. Nah, jadi dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit yang perlu kita perhatikan, yang pertama tentang kesuburan tanaman, dan juga yang kedua adalah kesuburan tanahnya. Dua faktor ini yang akan menentukan tingkat keberhasilan daripada kita berbudidaya tanaman kelapa sawit. Dan yang perlu diperhatikan dalam kesuburan tanaman, yang pertama tentang akarnya itu sendiri, batang, daun, bunga, dan juga buah. Ini faktor morfologi yang perlu diperhatikan, karena sangat penting sekali kita akan memperhatikan 5 variabel ini, terutama variabel nomor 4 dan 5, bunga dan buah. Ini yang menentukan produktivitas tanaman kelapa sawit. Sedangkan untuk kesuburan tanah sendiri, kita juga perlu memperhatikan tentang bahan organik, unsur hara, pH tanah, dan juga mungkin tentang porositas tanah. Poin keempat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Apapun budidayanya, kesuburan tanah lah yang menentukan produktivitas tanaman. Oke, next. Gimana kalau kita bicara tentang akar tanaman? Akar tanaman ini sangat vital sekali, apalagi untuk pertumbuhan awal. Yang perlu diperhatikan adalah kesehatan akar, di mana akar ini tempat tanaman menyerap unsur hara, di mana tanaman menyerap air, dan juga akar ini sebagai penopang untuk tumbuhnya tanaman. Oke, lanjut. Jadi yang perlu diperhatikan adalah percabangan perakaran. Percabangan perakaran, bulu-bulu akar ini sangat diperhatikan. Di mana percabangan perakaran ini akan menentukan jumlah bulu-bulu akar. Di mana bulu-bulu akar ini yang akan berfungsi untuk menyerap unsur hara. Bulu-bulu akar ini yang akan mengangkut unsur hara dan air masuk ke dalam jaringan tanaman. Jangan sampai ketika kita budidaya merusak bulu-bulu akarnya atau percabangan perakaran. Penggunaan herbisida itu akan mempengaruhi dari bulu-bulu akar ini, karena ketika kita terlalu overdosis terhadap penggunaan herbisida, itu akan bisa membuat bulu-bulu akar itu akan menjadi mati, sehingga penyerapan unsur hara tidak maksimal. Mungkin ini sekilas tentang akar, dan di mana unsur hara pembentukan akar yang paling penting adalah fosfor, di mana fosfor ini sebagai kunci kehidupan bagi tanaman, di mana pembentukan RNA, DNA, pembentukan energi, dan dibantu oleh kalsium untuk kalsium, sulfur, nitrogen untuk percabangannya, dan kalium untuk kekuatannya akar sendiri. Sedangkan boron itu di akar itu berfungsi sebagai pembelahan sel, pemanjangan sel, dan pendewasaan daripada si akalnya itu sendiri. Dan beberapa unsur hara ini yang dari hasil penelitian ini yang berperan untuk pembentukan akar. Nah, ini mungkin sekilas tentang unsur hara pembentukan akar. Sawit Pro terus tumbuh.